Sekarang kita lagi mau bahas tentang CR-V bagian depan. Menurut gua guys, ini menarik loh. Emang kelas CR-V mobil di atas 500 udah pasti lampunya LED, tapi actionnya manis banget. Ditambah lagi dengan fog lamp yang LED, top banget sih. Dan juga dia punya action chrome guys. Perpaduannya itu pas coraknya, nggak banyak nggak dikit. Jadi ibaratnya yang mana dia harus ada chrome, desainnya oke, sesuai. Kita lanjut ke bagian mesin guys. Wow, lagi-lagi at dreams, mimpi. Emang bener sih, membawa Honda itu ibarat kita lagi ada di dalam dunia mimpi saat kita mengemudikannya guys. Mobil ini dengan desain turbo 1500 cc dan 4 silinder mempunyai kekuatan sebesar 160 horsepower. Jadi ini mesin sih nggak perlu diragukan lagi sih kalau dari Honda, bener-bener keren. Kalau dari samping nih guys, ini mobil top. Kenapa bisa dikatakan top? Chrome itu emang sih hampir semua kaca di chrome. Cuma kalau dilihat dari jauh, sesuai nggak? Kalau menurut gue sih sesuai guys. Dengan lagi ditambah action di bagian bawah. Nggak banyak, nggak gede, nggak kecil. Sesuai kan? Jadi ini ibaratnya mobil SUV dengan penampilan yang manis. Sayang ya, mobil CR-V dia spionnya nggak lipet. Nggak lipet guys. Ulang ya. Kita pencet nih guys. Terkunci. Kita harus pencet kedua kalinya. Kelipet guys. Otomatis spion lipat. Wow. Actionnya ini sesuai dengan SUV yang menegaskan bahwa ini adalah mobil mahal. Dan juga ringnya yang digunakan adalah ring 18 dengan ban Bridgestone. Dan menurut gua Min, ini mobil menarik karena dia sudah double cakram. Dari belakang konsepnya sangat beda, sangat menarik dengan model tegak lurus seperti mobil sekarang ini. Kalau gua lihatnya top SUV-nya. Dan juga perpaduan chrome-nya, actionnya nggak banyak, simple, segaris saja di bagian sini. Dan di bagian bawah dia sudah double muffler. Lanjut bagian dalam guys. Nah, yang gue suka nih, ibaratnya bahan nih soft touch, ibaratnya ini real wool. Kayu-kayunya seratnya jelas banget. Dan juga accent black piano ditambah dengan silver yang sesuai. Oke, di sebelah kanan memang biasa sih guys, pada umumnya pengaturan spion, untuk pengaturan spion lipat, dan juga power window. Autonya hanya di bagian depan saja. Dan juga tadi di sebelah kiri ada ibaratnya namanya buat lock dan buka. Gunanya buat apa? Mungkin ibaratnya nih yang sebelah kiri nih, tolong dong kunci, nggak usah ngomong ke driver, dia bisa kunci langsung sendiri. Guys, kita lanjut ke bagian jok. Joknya dia bisa mundur, maju, up, down, dan yang gue paling suka nih, ininya nih. Tuh, bisa sesuaikan dengan bagian tulang kita. Jadi kalau kita lagi jalan jauh, nggak begitu capek.
Kita lanjut ke bagian setir. Pasti kalau mobil di atas 500 pasti udah setir kulit. Dan dipegangnya itu enak banget. Dia sudah ada namanya Bluetooth phone, pengaturan audio di sebelah kiri, memanjakan driver, serta cruise control di sebelah kanan. Itu gunanya kalau kita lagi perjalanan jauh. Ditambah Triptonic plus sebelah kanan dan juga minus sebelah kiri. Kita lanjut ke bagian dalam. Menurut gua simple, nggak banyak neko-neko, nggak banyak macam-macam. Sudah jelas apa saja yang ada. Ibaratnya pengukuran suhu mobil, mesin, pengukuran bensin, dan juga di dalamnya terdapat trip A, trip B, range, average, dan juga oli ini sudah berapa yang harus kita ganti. Cukup memuaskan. Guys, yang gue suka nih mobil CR-V soft touch. Tadi kan gue udah bahas action kayunya pas nggak? Menurut lu gimana? Menurut gue sih pas banget, benar-benar oke. Dan di atasnya ini ada speaker guys, serta 2 tweeter sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. AC-nya itu dual zone pengaturannya. Emang sih mobil CR-V udah pasti dual zone. Dan kita lanjut transmisinya. Terlalu simpel, tapi megang tuasnya enak, nggak jauh-jauh banget, dan cengkramannya pas banget. Dan sini ada black hole, electric parking, aircon. Nah, yang menarik di mobil CR-V kan kita ibaratnya begini nih, kena nih. Dia yang dekat dengan kena dengan badan kita seperti ini, itu empuk bahannya. Seperti ini, itu empuk bahannya. Dimanjakan nggak tuh driver? Dan kita lanjut ke bagian storage. Di bagian sini ada storage 1 yang begitu besar, dan juga ini bisa maju mundur. Kalau mau naruh barang yang ada di sini, kita bisa maju dan mundur. Di sini buat naruh sesuatu lah. Power outlet yang 12 volt. Harusnya ada USB di sini. Dia adanya di bagian, nggak ada guys, rupanya. Harusnya di sini ada nih. Kalau di sini ada, ini pas banget. Taruh handphone di sini, colok, tinggal plug. Mantep. 2 buat taruh minuman, top sesuai. Dan dia juga ada port outlet di bagian bawah sini loh. Jadi ada 2. Kenapa nggak USB ya? Kalau USB pas banget loh. Colok di sini atau colok di sini, handphone tinggal taruh. Jadi enak banget. Kita lanjut ke bagian kiri. Storage-nya ada 1. Mungkin nih di sini nggak ada supaya untuk minimize bunyi-bunyi. Jadi di sini nggak ada, di sini aja. Cukup besar buat taruh buku panduan. Oke lah. Kita lanjut ke bagian atas. Nah, ini nih yang gue suka dari mobil CR-V. Bukanya itu guys, sekali sentuhan dia bisa otomatis kebuka, dan sekali sentuhan otomatis ketutup. Yang gue suka ditambah dengan di kemudi belakang itu dapat buat lihat alam ke atas, awan. Bener-bener dimanjakan sekali ini mobil. Top banget sih. Dan di sini juga ada ibaratnya buat taruh kacamata. Ya kalau gue sih nggak bisa pakai kacamata hitam karena minusnya sudah dalam. Untuk driver yang suka pakai kacamata hitam, pas banget penyimpanannya di sini. Lampunya nih guys, putih. Itu gue demen. Bukannya kuning. Kecil, manis, kayak di pesawat. Kabin pesawat kan lampunya putih kan? Sesuai nggak tuh? Kali ini CR-V benar-benar memikirkan bagian interior untuk memanjakan driver dan penumpang.
Guys, badan gue pada 160 doang. Harusnya tinggi dikit. Dan di bagian belakang gue agak menyesal dikit. Kenapa tuh? Tadi kan gue duduk depan dengan kursi yang gue nggak ubah setnya. Dan gue di belakang. Terlalu dekat. Di bagian belakang dimanjakan dengan Twitter. Ada AC-nya nih yang beda ciri khasnya. Udah kayak kabin pesawat. Di atas ditambah lampu putihnya juga. Kalau ibarat interior, menurut gua recommended. Dia bisa sandaran di sini. Taruh minuman terlalu kecil menurut gua. Botolnya ini cuma buat termos yang tinggi kecil slim. Untuk bagian sini coba. Pas duduknya. Kalau duduk sih nyaman. AC di tengah ditambahin nih. Jadi bagian sini nggak kepanasan. Bagian belakang dapat yang ini. Dan gue mau coba gue duduk di belakang. Gimana ya? Yang ini gue untuk mundurin sudah. Dan tadi ini posisi gue duduk di depan dengan space gitu. Karena gue ingin menjelaskan di bagian belakang guys. Kalau gue space begitu di bagian belakang, kita coba nih guys. Nah lo, sempit nggak tuh guys? Ini yang sesuai duduk belakang cuma segini doang. Kalau ibaratnya bro, lu mau digedein di bagian tengah, belakangnya duduknya nggak enak guys. Nah, begini nih kaki gua. Dan mobil-mobil sekarang lagi mengincar 7-seater. Seharusnya CR-V, kalau menurut saya bagasinya aja yang gede. Kalau kita duduk di belakang, dibilang nyaman nggak nyaman. Siapa yang mau duduk di belakang? Orang tua nggak mungkin. Anak muda nggak mungkin. Anak kecil bisa sih. Pembukaan bagasi belakang atau yang bisa dikatakan power back door ada 3 option. Dari depan, dari belakang, dan juga dari remote. Smooth. Kuncinya ya dari sini juga bisa. Kita lagi mau bahas bagasi nih guys. Ini kan rata guys. Gue tinggal lipat doang. Nah ini gede. Ini baru gede guys. Tadi kan di depan gue bilang bagasinya kecil. Cuma kan nggak mungkin juga mobil CR-V bagasi diginiin semuanya. Biasa kan orang naik CR-V juga mau yang duduk di bagian tengah dan bagian penumpang. Tapi yang gue suka dalam mobil ini adalah di bagian sininya. Buat taruh sepatu. Pas nggak nih? Jadi kesannya rapi. Guys, sekarang gue lagi mau bahas mobil ini dari handling, kecepatannya, irit BBM, dan juga responsif. Untuk shockbreaker, menurut gue, untuk kelas SUV, dibilang soft, nggak juga sih. Dibilang kasar, nggak juga. So-so lah. Dan juga gue akan membahas tentang stamina-nya yang gue kencengin dikit. Nah, gue agak mendengar suara bunyi dengungan dikit. Banyak yang bilang untuk mobil CR-V turbo untuk jalan pendek, ibaratnya yang durasi sangat dekat, dia terdengar suara mesinnya di awal. Mungkin kalau kita coba di jalan tol atau ibaratnya jaraknya jauh, suaranya mungkin nggak kedengeran. Nah, bisa didengar kan? Ada mungkin itu karakter turbonya kali dari CR-V. Dan juga untuk pengeremannya kita coba guys. Kakem, pas timingnya, sesuai menurut gue. Untuk konsumsi bahan bakar di mobil CR-V ini tadi gue lihat di punya displaynya dia sekitar 9,4. Mobil SUV
1 liter 10 km. Itu recommended. Menurut gue recommended. Soalnya kan ini SUV. Mungkin kalau di jalan jauh bisa lebih jauh lagi jarak tempuhnya. Dan juga untuk responsifnya menurut gue oke. Handling gue lagi coba. Oke guys, coba kalau suara mesinnya itu lebih smooth dikit, atau bisa ditambahkan dengan peredam di bagian mesin atau bagaimana, mungkin lebih enak kali ya kedengarannya. Saya masih kedengaran di dalam bagian dalam itu suara mesin dia bekerja. Guys, akhirnya selesai juga review gue yang pendek, singkat, menarik. Bila mana ada informasi yang kurang jelas atau salah, dimohon maafkan. Yang gue review tentang CR-V 2017 Prestige, dan juga ada di showroom Mimin. Bisa kontak marketing Mimin. Dan gue thanks banget sama lu pada semua yang sudah share, like, view, dan juga subscribe channel Osaka Motor. Jangan lupa guys, pencet. Dan juga kalau gue ada yang salah, boleh di komen untuk informasi jadi lebih baik. Sekian dari gue guys.